Halo semua, jadi video kali ini akan berisikan cuplikan video hasil diskusiku kemarin bersama teman-teman yang membahas mengenai MRI atau Magnetic Resonance Imaging, khususnya pada topik kegunaan media kontras MRI dan juga efek-efek merugikan yang dapat ditimbulkan oleh media kontras tersebut. Sebelum saya putar cuplikannya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agung Nugroho selaku dosen mata kuliah Teknik MRI Dasar karena memberikan tugas yang menurut saya sangat interaktif ini, sehingga kami mahasiswa dapat berdiskusi satu sama lain, dan juga khususnya saya dapat membuat konten YouTube kembali, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi ini dia, langsung aja ke cuplikan video hasil diskusi kita kemarin. Selamat menonton. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 MRI akan mencoba mendiskusikan dua artikel di sini. Yang pertama saya perkenalkan dulu. Yang pertama yaitu ada Kadek Aditya, saya sendiri Muhammad Rizal Nia sebagai moderator, Valentinus Bima, Amalina Nur Yulisa, Triana Wilujeng, Istina Ayu, Wahyuning Ajeng, Dimas Pramuja, dan yang terakhir Muhammad Fatur. Ya, di sini Kadek Aditya dan Valentinus Bima akan memaparkan dua buah materi. Yang pertama yaitu artikel pertama gadolinium kontras agent yang akan dipaparkan oleh Valentinus Bima. Kepada Valentinus Bima, saya persilakan. Ya, silakan Bima. Gadolinium kontras agent, Dr. Joachim Feiger. Gadolinium adalah zat kontras yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI kranial, spinal, dan seluruh tubuh. Gadolinium bekerja meningkatkan intensitas ginjal dan gambar kontras, image kontras pada jaringan tertentu. Bahan gadolinium sangat berguna bagi MRI karena mempunyai 7 elektron yang tidak berpasangan yang merupakan jumlah terbesar dalam susunan atom. Molekul gadolinium dapat memperpendek waktu relaksasi T1 dari voxel saat gadolinium itu disuntikan, sehingga akan menghasilkan citra terang. Dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu mendeteksi vokalesi, mendeteksi pembuluh darah dalam MR angiografi atau MR venografi, menghitung MR perfusi parameter. Tidak semua IV kontras dibutuhkan pada pemeriksaan MR angiografi, MR venografi, dan MR perfusi. Pada pemeriksaan MRI dapat menggunakan media kontras lain. Mekanisme pemasukan media kontras. Pemasukan media kontras dapat dimasukkan melalui dua cara, yaitu intravaskular melalui pembuluh darah atau interstitial atau melalui penghantar atau perantara. Keduanya dipilih tergantung apa yang diperlukan. Jika melalui vena, jadi pakainya intravaskular. Next. Gadolinium memperpendek waktu relaksasi T2 dan menghasilkan citra hipointens pada gadolinium. Memiliki konsentrasi tinggi dapat memunculkan sinyal kosong. Ekskresi dari gadolinium kebanyakan melalui ginjal dan dapat menjadi lebih lama ekskresinya jika pasien mengalami gagal ginjal. Terima kasih. Ya, dari pemaparan Saudara Bima tadi, mungkin ada teman-teman di sini ada yang menanyakan
Atau ada yang kurang jelas begitu? Silakan bertanya. Kalau misalnya konsentrasi media kontras kan beda-beda kan tiap-tiap pemeriksaan. Nah, dia tuh konsentrasinya tuh pakainya berapa ya? Disesuaikan sama berat badan apa enggak? Ya, silakan ada yang langsung jawab aja, nggak apa-apa. Yang mungkin tahu gitu. Izin menjawab, untuk dari artikel yang saya baca, untuk contoh volume gadolinium itu ada yang pertama itu pada intravena 0,2 mili per kilobyte berat badan. Terus yang kedua itu kalau pada sistem saraf pusat 0,1 milimolal per kilobyte berat badan untuk berat badan yang 100 kg. Sedangkan di atas 100 kg itu diberikan 10 milimol. Mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan? Ya, mungkin ada yang menambahkan di sini. Jawaban dari Fatur, silakan. Berarti itu ada hubungannya sama berat badannya ya? Iya. Jawabannya. Ya, mungkin ada yang menambahkan di sini. Kalau aku sih nggak ada, karena belum sempat baca juga dari artikel-artikel. Mungkin nanti kita bisa bareng cari-cari lagi yang lain. Sumber-sumber yang lain. Ya, oke. Di sini lanjut ke pertanyaan selanjutnya atau mungkin ada yang mau menambahkan tadi pemaparan dari jawaban dari Fatur. Mungkin kalau tidak ada, lanjut ke pertanyaan selanjutnya di sini. Siapa yang mau bertanya? Mau nambahin yang tadi dong, yang buat dosis. Boleh. Jadi kan udah ya dari sistem saraf pusat. Kalau untuk pemeriksaan MRI kranial dan spinal itu dosis lazimnya 0,1 milimol per kilogram berat badan. Terus kalau misalnya dalam MRI kranial itu untuk mengeluarkan dugaan adanya metastase atau tumor, itu pemberian injeksinya 0,3 milimol per kilogram berat badan. Dan untuk studi perfusi otak itu 0,3 milimol per kilogram berat badan. Dengan kecepatan 3-5 mili per detik disarankan menggunakan alat injektor. Dari artikel yang saya baca gitu. Oke. Izin nambahin, kalau setahu aku tuh kalau dosis itu tuh sesuai indikasi gitu loh. Jadi disesuaikan sama patologi atau indikasinya itu apa gitu. Tapi kalau selanjutnya itu ada 0,1 mmol per berat badan, tapi maksimal itu digunakan 0,3 milimol per kilogram berat badan kayak gitu sih. Mungkin dari teman-teman ada yang nambahin. Jadi itu kayak dosis lazim yang dipakai gitu loh. 0,1 sampai maksimalnya tuh 0,3 itu per berat badan. Berat badan kayak gitu. Ya. Oke, paham. Mungkin dari penanya di sini Dinda udah jelas apa mungkin ada yang ditanyakan lagi? Iya, udah jelas. Makasih teman-teman udah memberikan pencerahan. Sama-sama Dinda. Sama Dinda. Mungkin dari pemaparan Bima tadi mungkin ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Saya ingin menanyakan tentang itu. Dari artikel yang dipaparkan oleh Saudara Bima tadi,
kan di situ kan media kontrasnya kan digunakan gadolinium. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada media kontras lain selain gadolinium? Terus dan pemeriksaan apa saja yang digunakan digunakan selain ini gadolinium? Terima kasih. Oh, jadi pertanyaan Fatur tadi media kontras apa yang digunakan selain gadolinium, gitu? Ya. Oh, Dan pemeriksaan apa saja yang digunakan selain menggunakan media kontras gadolinium? Ya, dari pertanyaan Fatur mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Mungkin aku bantu jawab ya. Ya, Triana. Menurut artikel yang aku baca dari beberapa sumber, pada umumnya pemeriksaan MR itu berbasis gadolinium. Hanya saja merek dagang yang digunakan pada misalnya kayak iodin kan ada merek-mereknya tuh. Nah, itu mereknya ada gadosetik dinatrium asam, ada gadodiamid, dan ada gadobutrol. Semuanya itu ya. Sudah terputus deh kayaknya nih. Putus ya? Ya kayaknya itu sinyal sih. Itu mengandung atau bahannya untuk gadosetik. Terus kalau gadodiamid dan MRI tubuh dengan pemberian secara injeksi intravena. Mungkin ada teman yang mau menambahkan? Ya, Tria, mohon maaf tadi suaranya putus-putus yang kamu paparin tadi. Mungkin bisa diulangi lagi nggak? Biar jelas. Tadi nggak jelas soalnya. Oke. Jadi pada umumnya jelas nggak? Ya, jelas. MRI itu menggunakan media kontras gadolinium. Cuman beberapa merek dagang gitu loh, merek dagang yang berbeda, tapi isinya tuh tetap mengandung jadi ada namanya gadosetik dinatrium asam, itu penggunaannya pada organ hati. Terus gadodiamid untuk pemeriksaan MRI kranial, tulang spinal, dan MRI tubuh setelah pemberian secara injeksi intravena. Kemudian ada gadobutrol juga, ini juga mengandung berbasis gadolinium. Ini pada pemeriksaan MRI kranial, spinal, MRI hati atau ginjal untuk mengidentifikasi sel ganas dan sel jinak pada pasien gitu. Mungkin ada teman yang mau menambahkan atau punya apa sih namanya contoh-contoh yang lain mungkin, karena mungkin nggak cuma itu aja, banyak merek dagang juga yang dipasarkan gitu. Begitu. Berarti secara umum tuh gadolinium tuh media kontras MRI itu semua gadolinium gitu ya, tapi cuma beda merek dagang gitu. Ya, kalau aku baca di artikel itu gitu. Ya, aku juga dapat Sinamo Jurnal. Ya, emang basis media kontras MRI ya pakainya gadolinium. Tapi yang aku temuin bukan merek dagang nih. Bukan merek dagang, tapi lebih ke struktur. Halo? Ya, mungkin tadi yang bukan ngomong macet. siapa ya? Aya, Istiana ya? Oh, tak kira aku yang macet. Nah, Bukan. Aku nggak dapat yang merek dagang, tapi dapatnya lebih ke jenis struktur sama ke ionik atau non ionik gitu loh. Sama kayak di media kontras konvensional. Jadi juga. Kalau yang ionik itu dia osmolaritasnya lebih tinggi dan non ionik osmolaritasnya lebih rendah. Jadi nanti pemeriksaannya yang mana dipakai itu tergantung butuhnya osmolaritas yang tinggi atau osmolaritas yang rendah. Karena osmolaritas yang tinggi itu biasanya lebih bisa menyebabkan kerusakan pada sistem tubuh. Aku sih dapatnya kayak gitu. Oh gitu. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan lagi gitu. Atau mungkin dari Fatul sendiri yang penanya, mungkin udah jelas apa ada yang kurang jelas gitu dari jawaban Tria terus sama Adit tadi?
cukup jelas jawaban dari Tria sama Adi. Terima kasih atas jawabannya. Ya, pertanyaan kedua cukup. Akan saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan ketiga di sini. Pertanyaan ketiga di sini ada yang mungkin teman-teman ada yang kurang jelas lagi gitu. Ada yang mau tanyakan? Aku dong mau nanya. Ya dong. Triana, silakan. Triana mulu dari tadi. Kan Ya. tadi kan apa kontras kan mempengaruhi waktu relaksasi. Nah, kan pasti kalau kita kan tahu ada media kontras negatif sama media kontras positif. Nah, media kontras negatif dan positif itu ada bedanya nggak sih? Apa yang diinjeksikan pada pasien? Kayak perbedaan relaksasi waktunya itu beda apa enggak gitu. Terus kenapa kok bisa memperpendek waktu relaksasi? Oh gitu. Mungkin ada teman-teman yang paham. Ya, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan dari Triana. Aku mau bantu jawab pertanyaan dari Triana ya. Ya, Mal, silakan Mal. Ini aku baru baca dari artikel itu kalau gadolinium itu memperpendek waktu relaksasi T2 dan menghasilkan hipotesa sinyal. Memang pada gadolinium itu memiliki konsentrasi tinggi sehingga memunculkan sinyal yang kosong. Kayak gitu Triana. Kalau jawaban dari aku, mungkin dari teman-teman mau ada tambahan? Ya, mungkin ada tambahan. Gadolinium itu masuk kontras positif ya? Coba aku ya menambahkan dikit. Kalau dari aku sendiri, untuk gadolinium itu termasuk kontras positif atau negatif, itu aku belum tahu ya karena belum mendalami juga, karena ini juga materi pertama kita tentang MRI kan di semester ini. Terus kalau buat kenapa sih si gadolinium ini bisa memperpendek waktu relaksasi? Itu karena dia mengandung bahan metal katanya. Ini aku dapat di Westbrook. Bahan metal ini memang dia tuh paling bisa tertarik oleh magnet kalau nggak salah gitu sih. Paling gimana ya? Paling kuat gitu. Oleh karena itulah jadinya dia cepat nih. Cepat buat gini. Yang grafik tuh loh, cepat relaksasi dan jadinya pas ditangkap oleh T1-nya jadi pendek gitu sih. Senangkapku gitu. Oke. Iya. Nambahin Adit aku ya. Jadi itu kayak misalnya gadolinium itu sebenarnya nggak positif negatif. Jadi kalau MRI media kontrasnya itu ngambilnya itu yang paling magnis apa sih? Yang paling kalau MRI itu jadi yang media kontras MRI itu bukan positif negatif, tapi yang paling berdasarkan sifat magnetiknya. Jadi positif negatif. Kalau di konvensional kan bisa dibedain yang positif negatif dari hasilnya. Nah, kalau kita pakai MRI itu nanti bedain hasilnya tergantung kita pakainya T2 atau T1. Kayak gitu. Oh, berarti tergantung sekuen ya, Bim? Sekuennya ya, tergantung sekuennya. Tergantung main T1 atau T2 gitu loh T2. kalau di MRI. Nanti kan kita kayak media kontras pakainya cairan gitu kan. Jadi hampir sama kayak CRF ya. Nanti ngikutin warna CRF-nya dari media kontras itu. Iya. Sebacaku gitu ya. Oke, thank you. Ya, mungkin Triana udah jelas gitu. Udah. Terima kasih semuanya. Ya. Ya, ini berhubung waktu yang itu nggak terlalu banyak, jadi langsung saja ke pemaparan artikel yang kedua. Artikel yang kedua di sini akan dipaparkan oleh Kade Aditya. Artikel yaitu Magnetic Resonance Imaging MRI Gadolinium yang ditulis oleh Ibrahim MA, Nazir Karzar, dan Dublin AB. Ya, silakan Kadek, saya silakan. Udah kedengeran belum suaraku?
Udah Udah. kok. Kedengeran, Dik. Udah ya. Kedengeran. Sudah. Oke. Bentar. Setting dari awal. Nah, oke teman-teman, ini aku udah habis ini tadi ngerangkum isi artikel yang aku dapat yang membahas mengenai efek negatif dari media kontras MRI. Jadi sebenarnya di artikel ini nggak semuanya, bukan cuma efek negatif media kontras yang dibahas, tapi dari prosedur injeksi, indikasi, dan lain-lain juga dibahas. Tapi aku ambilnya cuma yang ini aja. Nah, bentar. Nah, yang pertama untuk efek umum gadolinium itu adalah gadolinium ini dikatakan memiliki sifat toksik karena merupakan metal yang dapat menyebabkan depresan ke seluruh sistem tubuh. Kemudian dapat menyebabkan kematian jika terjadi kolaps jantung dan respiratory paralysis. Cukup serem ya. Terus kemudian bisa menyebabkan juga kerugian ke sistem-sistem yang ada pada tubuh kita. Di sini yang pertama ada sistem kardiovaskular, itu memungkinkan menyebabkan hipotensi, hipertensi, takikardi, migrain, sinkop atau pingsan, vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, dan juga ada palor atau pucat akibat kurang aliran darah dan oksigen. Selanjutnya ada di sistem gastrointestinal, ya benar. Si media kontras ini mungkin dapat menyebabkan abdominal discomfort atau ketidaknyamanan pada daerah perut. Kemudian ada teeth pain atau sakit pada gigi. Kemudian meningkatkan liur, ada sakit perut, terus ada mual dan juga diare. Muntah maksudnya, vomiting. Kemudian selanjutnya ada di sistem saraf nih. Di sistem saraf nih cukup banyak efek yang dapat ditimbulkan. Contohnya yaitu agitation, anxiety, terus ada thirst, ada somnolence. Nah, somnolence ini adalah kesadarannya menurun. Terus diplopia ini disebut juga dengan double deep vision, atau misalnya kita ngelihat pulpen ini, kita lihatnya jadi dua, padahal ini cuma satu objek gitu. Terus ada loss of consciousness atau kehilangan kesadaran, ada confusion atau kejang, dan ada paresthesia atau kesemutan. Selanjutnya di sistem saraf, pernapasan, itu si media kontras ini mungkin dapat menyebabkan throat irritation atau iritasi pada kerongkongan. Kemudian ada rhinitis atau iritasi dan pembekakan pada selaput lendir hidung. Dan yang terakhir ada sneezing atau bersin-bersin. Kemudian pada kulit dapat menyebabkan kemerahan, ruam, berkeringat, pruritus atau gatal-gatal pada seluruh tubuh atau sebagian tubuh. Kemudian ada urtikaria ini juga ruam. Kemudian yang terakhir ada facial edema atau pembekakan pada wajah. Kemudian pada indera-indera khusus nih, si media kontras ini juga dapat mungkin menyebabkan konjungtivitis atau infeksi pada membran mata bagian luar, atau bisa disebut dengan mata merah. Terus ada taste abnormality atau nggak enak pada ngerasain sesuatu tuh nggak enak pada lidah. Terus dry mouth, mulut kering, lacrimation, eye irritation, eye pain, dan ear pain. Nah, kemudian kalau ada kemungkinan nih, habis pasca injeksi ini juga dapat menyebabkan anaphylactic shock, yang kemarin kita pelajaran di farmaseutika. Kemudian ada respiratory distress, laryngeal edema, cardiac atau respiratory arrest, dan juga bisa menyebabkan shock. Kemudian di artikel ini juga menjelaskan efek-efek yang paling umum ditemukan pada penggunaan gadolinium, atau efek samping yang paling sering ditemukan pada penggunaan gadolinium, yaitu muntah, mual, dan ruam pada kulit atau urtikaria. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Pertanyaan yang paling sering, efeknya ke ibu hamil apa ada? Nah, di artikel ini katanya sebenarnya nggak ada efek yang merugikan pada ibu hamil. Tapi sangat disarankan untuk tidak menggunakan media kontras saja sih katanya, supaya nggak berbahaya, supaya tidak menimbulkan bahaya ke fetus gitu, karena metal kan sangat toksik katanya tadi untuk sistem tubuh.
Ini juga menarik teman-teman. Ada yang namanya NSF atau Nephrogenous Systemic Fibrosis. Ini adalah efek samping yang paling serius dan paling langka katanya teman-teman. NSF ini timbul biasanya 2-10 minggu pasca injeksi. Caranya timbul itu karena si clot rate pada gadolinium merusak ginjal pada pasien yang gagal ginjal. Jadi kalau kita nggak benar-benar melakukan screening pada pasien MRI, ngecek keadaan umumnya, mulai dari urium dan yang lain-lain, mungkin ini akan menjadi salah satu bahaya jika kita menggunakan media kontras gadolinium. Nah, ini juga for your information, di artikel ini sempat terjadi penggugatan oleh salah satu aktor karena menduga istrinya keracunan gadolinium. Efek endapan gadolinium ini pada otak sebenarnya belum diketahui, tapi untuk menjaga-jaga, akhirnya cenderung digunakan sampai saat ini itu menggunakan macrocyclic gadolinium. Ini yang aku tadi bilang, ada perbedaan struktur. Ada 2 jenis sebenarnya struktur gadolinium, yaitu linear sama macrocyclic gadolinium. Jadi sampai sekarang alhamdulillah nggak ada sih kejadian-kejadian kayak gini. Katanya sih gitu di artikelnya. Oke, udah gitu aja dari aku sih. Ya, terima kasih. Kak Aditya sudah memaparkan mengenai media kontras MRI. Mungkin dari pemaparan dari Kak Aditya, mungkin ada teman-teman yang mau memberikan pertanyaan, silakan. Aku mau bertanya dong. Pertanyaan. Aku dulu apa Dimas dulu nih? Amal dulu ya. Oke. Mau tanya, ini ada satu hal yang menarik yang menurut aku kan, tadi kan gadolinium itu bersifat toksik ya, tapi kenapa kok dipakai di pemeriksaan MRI gitu? Padahal katanya toksik. Kan ini menarik banget gitu loh untuk kita bahas. Ya, benar. Dan kebetulan aku udah sempat baca nih di buku di Westbrook juga. Jadi katanya si gadolinium ini kan emang bersifat metal atau bersifat toksik gitu ya. Nah, karena metal ini benar-benar dibutuhin dalam pemeriksaan MRI untuk sebagai media kontras, jadi dia diakal-akalin nih si metal ini, si gadolinium. Dia diproses, sebelum jadi media kontras, dia diproses dulu dengan cara chelation katanya. Chelation ini dia ditambahin zat lain atau yang disebut ligan ke gadolinium ini. Jadi gadolinium itu kan ada struktur yang heksagonal tuh loh. Nah, disisain satunya gadolinium, sisanya ini untuk si ligan-ligan. Yang paling sering aku dengar tuh DTPA sih. Jadi dipakai DTPA. Apa sih melengkapi dia gitu agar dia itu nggak toksik. Nah, itu lah yang membuat dia nggak toksik. Katanya sih gitu. Berarti kalau misalnya itu pun sendirian, dia tetap toksik dong jatuhnya. Salah, malah ke-mute. Itu aku belum tahu sih, belum baca lebih lanjut, tapi kemungkinan kan karena perbandingan antara si DTPA sama gadolinium ini udah lebih besar DTPA, jadi toksiknya mungkin mengurang. Mungkin kayak gitu, tapi mungkin coba nanti kita baca-baca lagi ya. Oke. Ya, mungkin dari jawaban mungkin ada yang menambahkan sedikit. Aku mau nambahin boleh nggak sih? Ini aku nemu di artikel, bacain ya. Boleh. Kalau si gadolinium ini itu tidak dimetabolisme oleh tubuh, tapi diekskresikan oleh filtrasi pasif glomerulus tanpa ada perubahan struktur yang menyebabkan kerusakan jaringan sangat kecil. Jadi karena si gadolinium itu menyebabkan kerusakan jaringan sangat kecil, kalau dikatakan di sini itu jadi tetap bisa dipakai gitu loh. Tapi aku juga ngerti, tapi kalau dilihat dari dampak-dampak yang dipaparkan sama Adit tadi kan terlalu banyak ya. Tapi aku nemu di artikel tuh ada kata-kata kayak gini, aku juga ngerti juga sih. Iya. Ya, mungkin udah, Ai. Udah, itu aja sih. Ya,
Gitu Mal. Jadi dari jawaban Adit sama Ayah tadi mungkin Itu dulu. ya itu dulu. Nanti bisa kita cari lagi. Kita cari tahu lagi lebih jelasnya. Ya, siap. Oke. Oh, ya iya, sama-sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ada banyak lagi itu yang artikel dipakai oleh Iya, mau bertanya. Hai. Tadi tuh kayaknya si gadolinium ini di ibu hamil ya, Dit? Kalau nggak salah. Ya nggak sih, Dit? Bentar, aku Kalau macet. itu Gimana? tadi kalau nggak salah yang kamu paparkan itu, kalau si gadolinium ini tidak menyebabkan efek samping di ibu hamil gitu nggak sih? Iya, Pas di artikel kayak kamu. gitu. Benar. Oh, tapi masa dari sekian kalau dia itu menyebabkan banyak banget dari sistem saraf, dari sistem pernafasan, pencernaan dan sebagainya itu kan menyebabkan di orang dewasa aja itu menyebabkan efek gitu. Masa di janin itu nggak ada efeknya sih? Terus kalau misalnya ada itu apakah ketika orang itu hamil dan harus dilakukan pemeriksaan MRI itu harus nunggu ibu itu melahirkan dulu atau bisa diganti sama media kontras yang lain atau gimana? Menurut teman-teman gimana ya? Karena masih rancu gitu kan. Kalau untuk orang dewasa aja itu ada efek sampingnya. Masa untuk bayi yang di dalam kandungan nggak ada efek sampingnya kan dapat makanannya gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang Gini, coba aku mau menjawab ya, moderator sekaligus mau ngejawab lah dikit-dikit lah kalau itu. Ya mungkin gini, jadi tadi udah dijelasin kan sama Adit udah dijelasin bahwa gadolinium itu apa berbahan metal gitu, berbahan metal. Tapi tadi udah dijelasin sama Adit, mungkin kalau ayah ngedengerin Adit tadi ada bahan apa gitu yang ditambahin agar gadolinium itu tidak terlalu beracun gitu. Mungkin yang kalau semuanya gadolinium itu diinjeksikan ke pasien ibu hamil itu mungkin bersifat toksik karena bisa menimbulkan efek depresan. Depresan itu bahaya banget sih menurutku buat ibu itu sendiri terus sama janinnya gitu. Dan yang terjadi pada yang belum lahir itu mungkin kalau terpapar gadolinium khususnya pada trimester kedua atau ketiga tuh ada sedikit resiko kematian mungkin pada neonatal pada janinnya itu. Jadi bahaya banget sih kalau semuanya itu ya diinjeksikan ke ibu hamil. Itu mungkin ada yang mau menambahkan nggak sih? Ada yang diutamakan untuk tidak menggunakan gitu. Gimana? Jadi lebih diutamakan untuk pemeriksaan buat ibu tidak menggunakan media kontras MRI gitu. Tapi kalau pemeriksaan harus menggunakan media kontras gimana? Mungkin bisa diganti modalitas lain, gitu, harus kan misalnya nggak kelihatan di MRI ini. Terus kan kita ya bisa pakai USG kan juga bisa gitu loh. Nggak maksudnya kita bisa cari modalitas yang lain gitu untuk memperlihatkan apa sih patologi dari si ibu selain harus menggunakan MRI. Kalau nggak gitu pasti dari rumah sakit pun udah ada SOP-nya gitu loh buat ibu hamil. Pasti ada aturan kalau ibu hamil boleh pakai ini, boleh pakai itu, nggak boleh pakai ini. Jadi udah diatur dari SOP rumah sakitnya sendiri sih kalau menurut aku. Berarti lebih ke prinsip alaranya yang diterapin gitu ya? Ya, betul Alara. Ya. Jadi kan kalau misalnya apa MRI pakai media kontras saja, kalau maksudnya buat pasien yang enggak hamil aja itu kayak dianjurkan buat ditunda dulu gitu loh Mas. Bukan ditunda, kayak gimana, kayak kalau ada cara lain pakai cara lain. Soalnya gadolinium udah termasuk toksik sih. Jadi nggak bisa setiap pemeriksaan MRI kontras, jadi harus hari itu juga. Soalnya ada ketoksikan tadi yang udah jelasin sama Niam. Ya.
Ya, makasih penjelasan dari Bima. Di sana mungkin udah jelas ya mengenai beda kontras MRI sama ibu hamil itu, gadolinium sama ibu hamil. Jelas sih. Ya, oke. Karena Nanti kalau kurang kita diskusiin lagi. Ya, ya selanjutnya mungkin ada yang ditanya lagi, satu pertanyaan lagi deh, satu pertanyaan lagi. Yuk. Saya Ya, mau Dimas. bertanya. Ya, gitu. Dim ngomong di mana, Dim? Apa, Dim? Adim. Nah, jadi kan dari tadi kan menyebutkan tentang efek samping kan. Ya. Terus jika terjadi efek samping itu apa pencegahannya dan mungkin apa penanganannya jika sudah terjadi gitu loh. Karena kan Ya. Nah, ya. Ya. Mungkin saya luruskan pertanyaan dari Mas tuh penanganan apa jika terjadi samping dari media kontras MRI tadi gitu kan, Dim? Penanganannya dan pencegahannya tentunya harus ada juga pencegahannya. Ya, silakan mungkin yang mau menjawab, silakan teman-teman di sini yang menjawab. Dimas ya, aku coba menanggapi dari pertanyaan Dimas ya. Ya. Kalau biasanya tuh kalau di konvensional kan kalau kita menggunakan media kontras tuh kita harus mempersiapkan kayak antihistamin gitu ya, takutnya itu menyebabkan alergi kayak gitu kan. Nah itu kan kalau pemakaian media kontras di konven tuh sebelum dimasukkan tuh ada skin test dan sebagainya kayak gitu sih. Nah menurutku. Jadi kalau ada reaksi alergi ya pakai antihistamin. Tapi kalau untuk pencegahan lebih baik tuh selama pemeriksaan tuh kita tuh didampingi sama dokter gitu loh. Jadi kalau nanti ada sesuatu yang terjadi itu dokter bisa langsung ambil tindakan gitu. Jadi kalau kita sendiri ngambil tindakan sedangkan kita nggak tahu ilmunya juga nanti juga malah bahaya juga buat pasien gitu kan. Nah menurutku gitu sih, mungkin teman-teman yang mau nambah. Ya. Mau menambahkan teman-teman dari jawaban tadi? Tunggu. Berarti itu pencegahan sama penanganannya dengan yang konvensional sama dengan MRI. Karena tadi kan katanya yang antihistamin itu dari konvensional. Berarti secara nggak langsung sama dong penanganannya sama pencegahannya. Atau gimana? Atau ada lagi? Menurutku sih sama. Kalau menurutku sama. Jadi tetap harus kayak skin test tuh tetap, terus pengawasan dokter juga tetap. Ya, yang penting tuh apa? Pendampingan dokter gitu loh. Kalau terjadi apa-apa yang tidak diinginkan gitu kan ada yang lebih ahli gitu. Aku mau nambahin dikit. Ya, yuk. Pertama masalah yang tadi yang ibu hamil aku kelewat. Yang ibu hamil itu bukan maksudnya baru tadi kan dibandingin sama dewasa sama ibu hamil kan. Itu yang dewasa yang aku sebutin banyak tuh ya belum tentu terjadi. Maksudnya kan tergantung kondisinya dia juga gitu. Nah, untuk yang pertanyaan Dimas, untuk pencegahan mungkin dengan kita melakukan screening yang ketat ya sebelum kita menginjeksikan gadolinium. Dari ngecek keadaan umumnya, apakah normal, apakah nggak normal. Misalnya tensi, ureum, apalagi itu pokoknya aku lupa yang itu. Terus apalagi? Tadi pertanyaanmu aku lupa. Itu aja. Itu aja. Oh ya udah kalau gitu. Ya, mungkin kita dibatasi oleh itu ya waktu ya. Jadi nggak bisa lama-lama di sini. Mungkin itu saja diskusi kita. Ya, saya bisa menarik kesimpulan dari diskusi tadi itu tentang gadolinium. Gadolinium itu adalah zat yang diberikan secara intravena untuk diagnostik MRI kranial, spinal, dan seluruh tubuh. Gadolinium bekerja meningkatkan intensitas sinyal dan gambar kontras atau image kontras pada jaringan tertentu. Dan gadolinium itu ada dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif itu gadolinium memungkinkan berdampak negatif pada pasien. Namun, dengan pemanfaatan dengan benar dan sesuai SOP pemeriksaan manfaat penggunaan gadolinium ini sangat besar untuk menentukan patologi yang diterima pasien. Mungkin tadi yang prinsip Alara tadi, manfaat lebih besar daripada risiko. Itu sih.
kesimpulan yang bisa aku sampaikan gitu loh. Gitu. Udah ya. Mungkin itu sih diskusi kita kali ini. Mungkin kapan-kapan kita lanjut lagi. Ini kan terbatas waktu. Ya, makasih ya teman-teman. Makasih loh nih Am lo. Makasih teman-teman. Thank you semuanya. Tutup ya. Makasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Thank you. Dadah. Thank you. Bye. Ya, akhirnya. Oke, mungkin sekian saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah.